Danisa Podcast dan sekarang kami bersama 4 kakak kelas yang baru saja lulus dari SMA Negeri 1 Pureh. Bisa perkenalan Kak? Nah, Kak, nama saya Jantur Batia Ramadhani dari kelas 12-1. Saya Audia Pramesti Putri Hapsari, biasa dipanggil Kak Audi dari kelas 12-1. Saya Candani Dewi Mutahara, biasa dipanggil Caca dari 12-3. Saya Gilang Rizky Pratama, bisa dipanggil Gilang dari kelas 12-3. Dan saya sebagai host Kalila Azada Kurniawan dari kelas 10-5 dan teman saya Arya Dimas Putra Wibisana, saya sebagai co-host. Episode kali ini kita bakal ngobrolin momen yang pastinya sangat penting dan dikenang banget nih sama kakak-kakak. Hari-hari yang penuh perjuangan dan kebersamaan yang akhirnya sampai di titik ini. Hari yang penuh haru dan kebahagiaan. Iya, penuh emosional pastinya. Buat pertanyaan pertama, setuju gak sih kalau pelepasan itu melupakan momen yang emosional? Mulai dari Kak Caca dulu deh. Kalau menurut saya sih tentu emosional ya, soalnya ada perasaan sedihnya kita yang biasanya tiap hari ngumpul sama teman-teman ke kantin bareng itu udah nggak bisa lagi setiap hari. Kalau Kak Udi gimana Kak perasaannya? Mungkin kurang lebih sama ya sama Kak Caca, soalnya titelnya sendiri itu perpisahan ya, momen dimana kita benar-benar berpisah sama teman sekelas, teman satu angkatan. Selama 3 tahun kita menempuh pendidikan di SMA dan itu kan udah kayak kebiasaan kita banget setiap hari kumpul, bercanda, dan di momen itu kita bakal fokus ke jalan masing-masing. Itu sangat emosional banget. Berat banget ya pastinya. Iya, ya. pasti banget. Oke, selanjutnya Mas Gilang dulu deh. Mas Gilang sempat gak sih ngerasa emosional dengan suasana akhir-akhir ini? Ya ada. Sempat ya? Sempat. Bagaimana perasaannya? Ya perasaannya sama sih sama yang dibilang nggak Senang dan sedih juga ya pastinya. Iya. Kalau Mas ada Adul? campur aduk. Hampir sama seperti Gilang, ada perasaan senang, sedihnya. Soalnya kan habis itu kan udah gak bisa ketemu lagi. Soalnya kan habis itu fokus ke jalan masing-masing. Iya. Oke. Karena aku sendiri ya, dari kegiatan itu, aku sendiri jujur rasa tersentuh juga. Waktu Ikut kita melingkar, Ya, terus ada nyanyi lagu-lagunya, lagu. sempat ngerasa apa ya, sedikit merasa beratnya untuk melepas pertemanan 3 tahun gitu. Iya. Soalnya nanti kan bakal kalian ngerasain juga kan. Iya. gimana. Di tengah-tengah momen yang emosional itu kan pasti ada satu orang tuh yang buat suasana jadi hidup, terus ada yang sulit dilepas. Nah itu siapa Kak kira-kira yang satu teman yang sulit banget buat dilupain gitu? Mulai dari Mas Gilang deh. Ya ada satu teman itu kayak ya teman organisasi atau teman kelas itu pasti ada. Boleh disebut namanya nggak apa-apa, sebutkan aja nggak apa-apa. Kayak satu orang itu Kak sulit Iya, satu banget buat orang. dilupain. Dia tuh kayak anaknya seru apa gimana gitu, terus dia waktu kita sama dia tuh nyaman gitu. Bisa disebut Kak namanya? Ya ada di sini. Oh, ada di sini. Oh, Catur. Oh. Ya gimana? Berarti best friend Soalnya banget ya? ya Seru banget nih. sudah. Siap. Kalau Kak Catur? Dari saya mungkin teman satu kelas. Oh, berarti Mas Gilang nggak Wah, dianggap ya? Kak Gilang juga termasuk, tapi Oh. lebih unik di kelas kan ada Oh juga. iya. Siapa itu? Itu namanya itu Fernando Angga. Oh, Mas Fernando. Iya. Iya. Kalau Kak Audi? Teman saya yang mungkin berat saya lepaskan itu dari teman sebangku saya, namanya Arum. Soalnya dari dia itu saya belajar banyak banget hal yang bisa menginspirasi saya. Soalnya dulu kan saya benar-benar males banget buat ngerjain tugas, ngerjain semuanya lah, tugas-tugas di kelas itu saya males banget kan. Nah dari dia itu saya mendapat inspirasi karena dia kan terkenal anaknya ambis banget. Iya. Nah jadi saya juga bersyukur banget bisa punya teman sebangku kayak dia. Menular lah ya. Terima kasih Arum. Oke, Kak Caca nih. Kalau menurut saya sih Zra ya, Afifah Azhara. Oh. Itu benar-benar hidupin kelas 12-3. Kalau nggak ada Zra itu kelasnya Iya. benar-benar sepi ya, Sepi. karena anaknya tuh random banget, sangat random. Oke. Berarti istilahnya mereka ini sahabat baik lah bagi kalian kakak-kakak ini ya. Iya, benar. Ya. Kali ini pertanyaannya sedikit sama, tapi konteksnya berbeda. Jawabnya gantian lah. Siapa sih temen yang bikin kalian ini istilahnya kalau di kelas tadi kan sudah disebutkan masing-masing. Nah,
Kalau yang di luar kelas, maksudnya nggak terlalu dekat, tapi kalau udah ketemu tuh klop banget. Kira-kira siapa? Kayak teman organisasi Ya, apa bisa. gitu. Iya, dari Mas Gilang dulu. Kalau Partner lah, partner kerja istilahnya gitu. kalau di organisasi itu ya ada banyak sih, Banyak, Iya. banyak yang cocok. Iya, cocok semua. iya. Oke. Kalau Mas Yatur? Dari saya untuk organisasi mungkin ya soalnya kan Banyak proyek. ya Iya. banyak bicaranya. Iya. Kalau untuk Kak Caca, Ini. oh iya. Oh. Sebenarnya kita kan nggak sekelas kan, Iya. soalnya dari kelas 11 itu kan sudah mulai peminatan masing-masing, jadi kayak sudah bisa gitu kan. Tapi saya sama Caca itu kelas 10 satu kelas. Oh. Dan ini teman pertama saya, dan ternyata di organisasi itu juga kita disatukan lagi. Cocok Kebetulan, juga kan? kebetulan Iya. Caca kan juga ketua di Pramuka. Iya. Terus saya kan juga pemangku adat, dan tugas kita itu Sama. berkesinambungan. Oh. Jadi buat komunikasi itu bisa klop banget gitu. Oke. Ngomong-ngomong tentang teman di luar kelas, pastinya kalian ini kan beberapa ikut organisasi ekstra dan lain-lain. Iya. Kalau Mas Gilang sendiri organisasinya apa aja? Ya ada OSIS, OSIS. ada Rebana, ada Pramuka, ada Banyak ya, sebanyak mungkin. Ya. Sebanyak mungkin ikut Itu lah. aja. Iya. Oke. Kalau Kak Catur, Pramuka saja. kamu aja. Iya, pramuka. Setia. Setia, satu saja cukup. Oke. Kak Audi sama Kak Caca, Iya, Pramuka aja Pramuka juga. juga. Kalau aku ada ekstra tari terus sama ekstra pramuka. ini pertanyaan buat Mas Gilang sama Kak Caca ya, dari organisasi tadi mana sih yang paling kalian nyaman gitu buat buat di situ, buat gimana ya kalau ngomong, kalian tuh nyaman di situ intinya kayak Iya. itu organisasi apa yang paling nyaman buat kalian? Kalau menurut saya sih sebenarnya semuanya nyaman, cuma Iya. saya lebih ke pramuka. Soalnya di situ tuh kita kayak punya keluarga kecil tersendiri. Soalnya tiap hari kita bisa sama-sama. Kalau ada kegiatan kita juga nginep di sini. Nginep di Jadi sini. kayak benar-benar rumah. Kalau untuk Mas Gilang, ya dari 3 ekstra itu yang paling nyaman itu ya OSIS sama Pramuka. OSIS sama Pramuka. Ya. Kalau OSIS kenapa? Kalau Pramuka kan beberapa udah Ya, dijelasin. kalau OSIS itu ya gimana ya? Kan kalau ada acara-acara gitu kan Iya. selalu rapat bareng Iya. gitu. Nanti kalau nggak ada acara kan kadang kalau yang laki-laki Iya. itu keluar bareng, ngopi-ngopi bareng gitu. Oke, berarti di luar ekstra tetap Ya, solid tetap, juga ya. tetap kumpul. Iya. Jadi dari keempat kakak-kakak ini yang ikut ke OSIS cuma Kak Gilang. Ya. Iya, benar. Oke, pertanyaan khusus buat Mas Gilang. Kira-kira dari 3 tahun ini ikut Ya. OSIS kan? Nah, itu mana sih yang paling event yang paling berkesan buat Kak Gilang, yang paling memorable? Di tahun Awal ikut OSIS. ya 2020. di kelas 10 Iya, kelas 10. di Apa yang 2022 itu ada event KS. Ya. Itu yang bikin paling memorable. ya. Kenapa, Soalnya Kak? kan acaranya besar, kayak mana kan ya mendatangkan artis gitu loh. Oh, jadi ya serasa banget gitu loh. Iya, seru. Prosesnya. Iya, Pasti, Iya, seru. oke. sedikit pindah dari konteks awal ya, dari teman itu kayak gimana? Ada nggak sih momen yang paling kalian ingat itu kayak lucu, entah lucu kah, sedih kah, atau menyenangkan, atau yang paling memorable deh buat kakak-kakak itu momen apa gitu? Momen Entah apa? sama teman atau Mungkin sama guru juga bisa. Ya. Iya. Mungkin Silakan. dari aku pribadi sih, Iya. dari pribadi aku ya. Iya. Aku pernah, maaf ya ini Nggak apa-apa, nggak apa-apa. di pas waktu istirahat Iya. itu kan mesti ramai banget kan Iya. di lorong bawah ini. Iya. Aku kesandung kakiku sendiri, di situ jatuh. Di depan banyak orang. Iya, dan itu malu banget, benar-benar memalukan banget. malunya sampai saat ini ya? Iya, makanya itu yang paling diingat kan. Iya. Iya. Biasanya yang paling memalukan atau paling seru itu yang paling diingat. Nah, Kalau Kak Catur, Dari saya mungkin momen apa? waktu pergantian dewan. Pergantian dewan. Itu Ya, pramuka ya? Ya, pramuka. Itu momen paling sedih menurutku. Oh, malah paling sedih. Iya, soalnya kan udah nggak bisa jabat lagi. Oh iya.
kan habis ini ya udah kelas 12 sudah lepas. Ya lebih fokus ke materi pelajaran lah ya, Iya, dari di benar. kelas. Boleh lanjut Kak Caca? Kalau aku sih momen paling diingat sampai sekarang itu pernah telat masuk, terus kita dihukum buat bersihin kamar mandi timur yang Iya. sebelahnya 11/7 itu. Nah, Iya. kamar mandinya itu ternyata semuanya habis dipakai semua. Oh, Jadi berarti ibunya Bapak harus iya, effort lagi ya. effort lagi. Terus habis itu kita kan waktu itu waktunya mapel olahraga ya, jadi kita telat juga mapelnya, terus kita pemanasan sendiri. Itu lebih diingat sih bersihin. Itu yang paling memorable lah. Iya. Kalau Mas Gilang? Kalau aku di OSIS. OSIS? Iya. Iya. OSIS tahun Tahun lalu? 2022. Oh, masih kelas 10 juga? Iya. Pas waktu kan itu kan pertama kali ikut organisasi tuh di Oh sekolah. iya. Nah itu sangat menyenangkan, serunya itu ya Karena kayak solid belajar juga. ya Iya. belajar sama kakak kelas gitu. Awalnya sih ya nggak pengen jadi ikut OSIS, Oh. tapi coba-coba terus akhirnya dipertemukan dengan kakak yang baik-baik gitu. Bisa gimana ya? Akhirnya bisa dapat ilmunya dari kakak-kakak. Gitu. Kalau dari Kak Gilang kan kelas 10 itu tadi adalah momen terseru waktu OSIS ya? Iya. Kira-kira lebih seru menjadi junior di OSIS atau Iya. menjadi senior di OSIS? Jadi junior. Jadi junior? Iya. Kenapa kira-kira? Karena kalau jadi junior kan masih gimana ya? Fresh? Ya fresh terus Santai. santai Pengalamannya baru. Ya pengalaman Iya. baru terus masih diajarin gitu. Iya. Sebenarnya di situ pas waktu diajarin itu loh Iya. paling seru. Tapi Dapat ilmu baru ya, lah ya. dapat ilmu baru. Oke. Luar biasa banget ya, kakak-kakak itu punya momen yang berbeda-beda tapi tetap sama berartinya. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau disuruh mengulang satu hari di masa SMA, hari apa yang ingin kalian ulangi dan kenapa? Satu hari yang paling Memorable buat kalian. memorable, yang paling menyenangkan atau Iya. mungkin menyedihkan, tapi dalam hal positif. Mungkin di hari Jumat ya. Iya. Ya. Hari Di hari Jumat, soalnya kan hari Jumat itu ekstra pramuka kan. Iya. Dan iya. biasanya Kita semua ya. Iya, ekstra Iya, pramuka kan. pramuka juga ya. Iya. Dan biasanya di ekstra pramuka itu tiap hari Jumat ada lari Adat keliling, rutin. adat rutin. Oh iya. Lari keliling lobi itu. Oh, Itu di kan lapangan itu. termasuk latihan fisik termasuk latihan fisik juga kan. iya. Mm. Oke. Kita bergeser dikit dari pembahasan tentang pelepasan dan memori-memori di kelas di SMA ini. Kita bergeser ke ranah masa depan. Kalian ini kan pastinya sudah mempersiapkan apa langkah selanjutnya untuk ditempuh. Kira-kira kalau Mas Gilang sendiri lebih ke jalur kuliah atau melanjutkan langsung ke karir? Kalau saya lanjut kuliah. Lanjut kuliah. Iya. Mas Gilang itu kuliahnya di mana sekarang? Alhamdulillah sudah keterima di Universitas IAIN Kediri. Oh iya. Iya. Itu sudah aktif belum kegiatannya? Belum, masih Belum. bulan Agustus. Oh, bulan Agustus mulai aktif ya? Iya. Oke. Kalau Mas Agus? Kalau untuk saya mungkin kuliah tapi tahun depan ya. Oh, berarti dalam jangka pendek ini kira-kira mau mengincar jenjang karir atau bagaimana rencananya? Mau kerja dulu. Oh iya. Iya. Oke. Habis itu kuliah. Kalau untuk Audi ini rencananya mau kuliah atau kerja dulu? Insya Allah rencana saya itu kuliah. Ini lagi nunggu pengumuman. Pengumumannya kebetulan tanggal 28 Mei nanti. Oh iya. Kita doa yang terbaik lah semua. Iya. Amin. Doakan Kalau ya. saja. Kalau saya alhamdulillah sudah keterima di Poltekkes Kemenkes Malang, ambil jurusan D3 keperawatan. Itu yang itu. Oke. Seberapa yakin sih kakak-kakak ini dengan jalan yang akan kalian tempuh masing-masing? Ini cukup berat ya, pasti Iya. mungkin ada keraguan, kan nggak mungkin 100% yakin ya. Iya. Kita semua kan pasti tetap berserah kepada yang di atas. Iya. Tapi kalau untuk percaya diri, seberapa percaya diri kakak-kakak ini untuk menempuh jalan ke masa depan ini?
Kalau Kak Catur gimana? Kalau saya 70% Mas. 70% Ya, yakin. yakin. Sisanya serahkan saja lah ya. Ya, berdoa saja Iya. yang terbaik. Kak Gilang? Kalau saya ya 90%. 90% yakin ya? Ya. Kalau untuk Kak Caca, Masih 50%, jadi masih kayak ada pikiran butuh belajar dulu. Berarti lebih ke jalanin dulu aja ya, lah. jalanin dulu Ya. aja. untuk Kak Udi, Untuk yakinnya sih mungkin udah 70% ya, soalnya kan juga masih belum, aku kan juga masih kayak abu-abu, belum diterima di mana-mana gitu. Doakan saja semoga tanggal 28 nanti saya lolos. Amin. ya di sini kita coba refleksi ya Kak. Kalau bisa bicara langsung ke diri kalian sendiri di kelas 10 dulu, kalian bakal bilang apa? Seru sih. Apa pesan yang ingin Pesannya, disampaikan? pesannya. Oh, pesannya. Iya, pesannya. Kalau disuruh kembali Iya, ke kelas buat Oh. ya, masa lalu untuk memberi pesan kepada diri kita waktu di kelas 10, itu pesan apa sih yang akan disampaikan? ya kalau di kelas 10 jujur kan aku dulu waktu kelas 10 kan banyak keluar kelasnya. Oh iya. Jadinya ya kayak pelajaran-pelajaran itu banyak ketinggalannya. Jadi kalau disuruh Masih kayak nasihat. pesan gitu, Iya. itu mending dibanyakin di kelas daripada di luar kelas. Oh. Soalnya kalau sudah kelas 12 nanti melihat nilainya pasti Oh. ya, Kerasa lah ya. ya kayak gitu gitu. Oh, iya. Menyesal lah ya. Ya misal Kalau Kak Catur, pesan Kalau apa? pesannya itu kayak senang banget di kelas 10. Soalnya itu kan baru pertama Iya. di kelas. Iya. Nah, terus banyak temen kan ada yang berbeda dari SMP yang lain. Iya. Bersambungan di kelas 10 itu. Ya, berarti kurang lebih Kak Catur ini pesannya untuk menikmati perjalanan di Iya. kelas 10 gitulah ya. Ya, oke. Untuk Kak Caca, Kalau saya sih kelas 10 itu mending jangan coba-coba hal yang kayak nakal gitu kan, malah biasanya dari SMP ke SMA itu kayak merasa oh aku udah besar nih, Iya. mau coba-coba gini-gini. Jangan, dan kelas 10 itu lebih baik kita kayak menata sikap atau gimana gitu. Berubah lah ya Iya. dari kebiasaan-kebiasaan di SMP. Iya, karena di sini kan kelas 10 benar-benar masih dipantau sama Iya. guru ya. Ya, sampai kelas 12 juga ada. Kak Udi, Kalau dari saya buat diri saya kelas 10 mungkin saya mau bilang jangan takut memperluas relasi pertemanan, jangan takut buat mencoba sama perbanyak ikut organisasi. Lebih ke itu. ada gak sih guru itu yang sangat berpengaruh buat kakak-kakak? Kayaknya guru itu ngasih nilai lebih atau kasih sayang lebih ke kalian, itu ada gak sih yang guru yang memorable banget itu Ya, buat yang jadi kakak-kakak? favorit gitu. Iya, istilahnya guru seperti favorit itu. selama 3 tahun ini siapa? Iya. ada Kalau Kak Gilang siapa? banyak. Sebutin aja, nggak apa-apa. Yang paling favorit, Favorit, nih, Kak kalau Gilang. gurunya ini saya pasti paham pelajarannya, saya pasti senang kalau diajar gitu. Siapa? Ya cuma olahraga. Olahraga. Kak Gilang orangnya fisik banget ya. Ya kalau di pelajaran itu saya minatnya itu. Ya. Kalau waktu pas jamnya olahraga itu semangat. Tapi kalau yang lainnya itu pasti di kelas Berkurang. ya kayak semangatnya kurang gitu. Iya. Berarti Mas Gilang ini orangnya tipe praktis banget ya. Iya. Yang terjun ke lapangan langsung lah Iya. ya. Banyak geraknya. Kalau disuruh mikir gitu agak Iya. Iya. Paham. sulit. Berarti Mas Gilang ini nggak spesifik ke satu guru atau ke beberapa guru, yang penting kegiatannya. Ya, kegiatannya. Iya. Oke, paham. Yang satu gimana? Kalau saya mungkin Bu Deno. Bu Deno. Iya, soalnya kan wali kelas. Oh, Iya. iya. Itu wali kelas paling memorable ya berarti. Soalnya itu kalau ngobrol enak orangnya. Oh. Untuk Kak Caca? Sama sih Bu Deno juga, soalnya kelas 10 pernah dapat memori sama Bu Deno, pernah ada razia-razia sama Bu Deno, terus kebetulan kelas 11 sama kelas 12 itu Bu Deno guru mapel fisika kita. Jadi waktu kelasnya beliau itu ada kayak tegang waktu pelajaran fisika, terus tiap kelasnya beliau ini selalu ada kayak pesan kalau jadi orang tuh harus gini. Jadi
paling melekat sih pesan-pesannya beliau. Banyak pesan-pesan yang berharga lah ya yang akhirnya membantu di masa depan. Iya, itu selama SMA. Kalau dari saya itu sama seperti Catur sama Caca, Bu Deno, karena ya kan wali kelas saya saat kelas 12 sama dia kan orangnya apa adanya banget, jadi nggak membatasi kita mau harus terlalu gimana ya, harus terlalu formal banget, itu nggak perlu, apa adanya aja, jadi buat temen curhat pun bisa. Kita kan tahu nih Kak, masa SMA itu kan nggak selalu mulus, pasti ada yang sedih dan ada yang senang. Nah, pernah nggak sih kakak-kakak itu merasa gagal atau putus asa pas di masa SMA ini? Dan gimana caranya bangkit itu Kak? Mulai dari Kak Audi deh. Cara bangkit dari keputusasaan ya, memotivasi diri sendiri sih, sama ingat orang tua aja, soalnya kita sekolah itu kan juga masih butuh dukungan dari orang tua, terus masih dibiayain orang tua juga kan, dan orang masih di bawah pengasuhannya. Jadi lebih memotivasi diri kayak ayo jangan nyerah, orang tua masih berjuang buat kamu harus tetap maju. Banyakin komunikasi lah ya sama orang tua ya. Kak Gilang? Ya sama kayak Kak Audi. Kalau sudah merasa gagal itu capek gitu, ya kayak solusinya ya lebih memotivasi diri sendiri. Jadi kan ya mikirnya itu orang tua sudah susah-susah mencari uang, jadi kan apalagi kan aku kan juga anak pertama, jadi hitungannya kan membukakan pintu buat adik-adik. Jadinya saya kalau merasa gagal itu memotivasi diri sendiri agar bangkit, dan lebih sering-sering ngobrol sama ibu sih, yang paling enak itu. Ya, karena kalau anak cowok kan lebih dekatnya seringnya sama ibu. Kalau Kak Catur? Kegagalan kalau dari saya motivasi diri itu penting juga, dan lebih bicara sama orang tua. Percaya sama orang tua. Iya, ngobrol sama orang tua kayak gitu. Biar bisa lebih ringan lah pikirannya. Iya, memperingan masalah dengan cerita gitu. Iya, benar. Dipendam sendiri. Biar ada solusinya. Iya. Kalau untuk Kak Caca gimana Kak? Kalau aku sih juga motivasi diri ya, misal kita kayak putus asa di satu jalan terus kita benar-benar jatuh sampai sedih banget, itu ke mindsetnya aja sih. Misal kayak kita jatuh di jalan ini, bukan berarti kita nutup jalan, masih ada jalan lain. Jadi kita harus berani mencoba, karena kita kan juga masih muda ya untuk mencoba, jadi dicoba-coba aja. Di antara banyak momen yang kayak bikin menyerah atau putus asa, ada nggak sih hal yang kalian paling sesali pas SMA, terus pengen waktu itu diulang lagi biar nggak terjadi gitu? Itu pas waktu apa? Ini harus ada. Ya juga. Ya juga, Kak. Kalau ada bisa diceritakan. Iya, kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih Kak. Tapi kalau untuk saya pribadi sih, Yang tadi. Yang jatuh tadi. Sandung. Bukan. Kalau untuk saya pribadi sih nggak perlu menyesal ya buat lihat ke belakang, soalnya hidup kan terus berjalan, waktu juga terus berjalan, jadi ya kayak yang udah ya udah aja. Iya, let it go lah ya. Kita tinggalkan aja yang di belakang gitu. Kita fokus menuju ke depan. Tadi kan ada pertanyaan tentang kalau kalian kelas 10 apa pesan yang ingin kalian sampaikan ke waktu kalian kelas 10 gitu kan. Sekarang pertanyaannya hampir sama, tapi bedanya untuk adik-adik kelas 10 yang sekarang. Apa sih pesan yang ingin kalian sampaikan kepada adik-adik yang sekarang masih menginjak kelas 10 untuk kedepannya, dan nasihat-nasihatnya apa sih yang paling pas gitu untuk generasi yang sekarang? Kalau menurut aku pribadi itu ya, untuk adik kelas 11 sama kelas 10 itu harus benar-benar semangat, terus harus lebih fokus. Misal ada kegiatan ekstra atau apa itu tolong dibagi waktunya, manajemen waktunya. Terus jangan kaget sama misal kayak dari kurikulumnya kita diubah gini gitu, dan kita harus bisa beradaptasi ya, adaptasinya harus cepat. Soalnya
kelas 10, kelas 11 kan benar-benar nyiapkan kelas 12 ya. Kelas 12 itu menurut saya pribadi itu berat. Dengan kita ikut organisasi, terus dengan keadaan sosial di rumah juga itu juga harus sebetulnya lebih kalian harus bisa membantu. Ya, poinnya berarti beradaptasi sama manajemen waktu lah ya. Oke. Kak Catur? Kalau untuk saya, untuk kelas adik-adik kelas 10, kelas 11 terus semangat dan jangan utamakan bolos. Ya, Itu paling penting. Ya. Soalnya kan banyak. Iya. Iya. Kalau pengalaman pernah, Iya. tapi nggak tiap hari. 1-2 mungkin ada lah. Nah. Untuk Kak Audi? Saya pernah lihat adik-adik kelas 10 itu kayak banyak yang sendiri ya. Mungkin mereka takut beradaptasi, takut cari teman baru. Jadi saran dari saya itu ikut ikut organisasi aja. Soalnya itu kan menambah pengalaman, terus relasi pertemanan juga semakin luas. Jadi kayak jangan takut lah, pede aja. Tadi kan ngomongin soal belajar sama organisasi. Ngomong-ngomong, gimana sih caranya membagi waktu antara belajar, organisasi, sama kehidupan pribadi menurut kakak-kakak? Mulai dari Kak Catur deh. Kalau menurutku, kalau untuk sekolah nih fokus sekolah dulu, nanti untuk jadwal pramuka ya kan saya kan ikut pramuka, nanti diatur waktunya. Disesuaikan lah. Ya, disesuaikan. Jadi tetap mengutamakan pelajaran ya. Ya, makan. Ya. Kalau dari saya kan emang anaknya susah banget buat ngebagi waktu ya. Kadang ada kebetulan saya kan ikut pramuka aja, jadi maaf ya kalau saya bahasnya pramuka terus. Jadi kadang di pramuka itu kan ada masalah, terus saya juga harus bertanggung jawab sama masalah tersebut. Tapi di lain sisi itu di kelas itu juga ada kerja kelompok, jadi kan itu bingung kalau bentrok. Nah, kalau solusi dari saya itu di teman kelompok saya ini saya minta tugas buat saya, jadi saya punya punya tanggung jawab di pramuka, tapi saya juga bisa punya tanggung jawab di kelompok saya gitu, jadi masih ikut kerjasama gitu. Kalau menurut aku sih, misal kita di satu hari itu ada jadwal kebetulan yang lebih kayak banyak lebih sering yaitu pramuka ya, misal hari Jumat deh gitu. Jadi fokusnya nanti dari pagi sampai mapelnya itu selesai, kita fokus dulu sama mapelnya dulu, pelajaran, tugas-tugas. Nah, nanti kalau ada misal ada jam kos atau apa, kita bisa mengisi sama kegiatan pramuka, misal kalau ada kepentingan. Nah, itu kegiatan pramuka itu jangan sampai memotong waktu mapelnya, soalnya sudah pengalaman ya, kayak meninggalkan kelas begitu nilainya nanti berpengaruh di kelas 12-nya juga. Jadi bisa kalau udah selesai mapel, kita baru melanjutkan organisasi. Nanti juga jangan terlalu benar-benar menghabiskan waktu untuk organisasi juga. Kita harus memikirkan kesehatan juga, kegiatan sosial di rumah juga. Jadi kita harus benar-benar memprioritaskan yang penting ya. Ya, kalau aku sih bagi waktunya kan juga seumpama di satu hari tuh, terus ada acara 3 langsung numpuk gitu, kayak kan nanti kan di kelas, terus di pramuka, di OSIS itu waktunya kalau maksudnya kalau tumpuk gitu, itu ya mending diutamakan belajarnya dulu. Jadi, tapi pelajaran di kelas dulu ya. Iya, tapi nanti kalau emang OSISnya itu emang penting kayak ada acara yang mau event yang harus event yang besar gitu pribadi itu ya mau nggak mau harus ditinggalin ya. Nanti kan kalau pramuka kan kadang acaranya kan ya pulang sekolah, jadinya kan agak mudah kalau pramuka. Tapi kalau OSIS ya gitu kan bisanya kan kalau seumpama mau bahas acara dan ada konsultasi kan harus kan ke gurunya kan adanya kan jam sekolah ya. Jadi tapi kalau lebih penting lagi ya pelajaran dulu, jangan meninggalkan pelajaran. Karena ya pengalaman saya meninggalkan pelajaran ya di kelas 10, 11 itu sering sih meninggalkan pelajaran. Akhirnya di kelas 12-nya kayak kaget itu. Ya kayak gimana ya? Oh, gini rasanya di kelas. Full gitu ya. Ya. Di kelas 12 itu kan
langsung fokus untuk mengejar mengejar selanjutnya nah, setelah iya. SMA kan. Ya, paham. Menurut kakak-kakak, seberapa penting sih ikut organisasi atau ekstra di SMA itu? Penting banget. Penting banget. Ya, Kenapa kak kira-kira kok penting banget gitu? kalau menurut aku pribadi Ya. itu pengalamannya yang sangat penting. Jadinya semama ikut pramuka itu kan ya nanti kan pasti ada, maksudnya ada kayak apa susah senengnya bareng gitu, terus kayak rasanya kekeluargaannya kan juga ada. Ya. Kalau di OSIS sendiri itu lebih pentingnya sih penting, maksudnya penting itu pengalamannya nanti di apa itu di luar sekolah, Iya. waktu lulus itu Iya. itu penting. Berarti OSIS itu mempersiapkan, memperbanyak pengalaman kita untuk bekal di mana nanti kita setelah lulus gitu. Iya, ya. itu sangat penting. Menurut aku sih ikut ekstra itu benar-benar penting ya, soalnya misal ekstra di sekolah ini kan juga banyak, ada PIKR, terus pramuka, terus yang bisa menambah jaring sosial kita, relasi-relasi. Jadi kita nggak kepaku sama di kegiatan ya pulang sekolah terus langsung pulang gitu. Misalkan ada kegiatan PIKR nanti kita ada sosialisasi gini, jadi kayak melatih diri kita di masa depan kita harus melihat sosial juga. Kalau saya kan mungkin hampir mirip sama yang dikatakan Caca. Ekstra di SMA ini kan ada banyak. Terus kita kan juga bisa menyesuaikan dengan bakat kita, minat kita maunya di mana, dan itu bisa kayak mengembangkan bakat kita di sana. Jadi nggak perlu malu lah, harus percaya diri buat memulai suatu hal. Lebih ke jangan sampai rugi gitu ya. Iya. Lebih baik ditata untuk biar kita nanti di masa depan bisa dapat bekal yang pas gitu untuk kita nantinya mau menjadi apa. Kalau dari saya mungkin sama seperti Gilang untuk pengalaman dan untuk kekeluargaan di pramuka itu sangat erat menurut saya. Jadi soal susah seneng itu lalui bareng. Iya. Sekarang kita geser lagi nih, kita ngomongin masa depan lagi. Apa sih cita-cita terbesar kakak-kakak ini? Contohnya kalau sudah selesai kuliah, kalian tuh mau kerja jadi apa itu? Sudah mikir belum apa gimana gitu? Ya, impian-impian Iya. yang ingin kalian capai itu kira-kira apa saja? Kalau mungkin dari saya ingin jadi guru. Ingin jadi guru. Iya. Kenapa kita? Saya kan suka olahraga. Iya. Saya pengen jadi guru olahraga. Guru olahraga. Iya. Berarti hampir sama kayak Mas Gilang ya, suka pekerjaan yang fisik gitu ya? Iya, benar. Yang praktis. Dan juga sehat olahraga Iya. juga. Ada benefitnya juga lah ya. Iya, benar. Ayo Mas Gilang silakan. Kira-kira apa? Kalau saya sih ya belum tahu sih. Maksudnya pekerjaannya itu nanti setelah lulus kuliah itu masih belum tahu. Selain pekerjaan deh. Yang paling penting ya Jalin aja dulu. ya jalinan aja dulu. Di depan ya. Ya, yang paling penting ya ngebahagiain orang tua dulu. Ya, itu impian terbesarnya. Ya, yang terbesarnya itu. Kalau aku sendiri sih cita-citanya pengen bantu orang sih, kayak dalam segi apapun. Misal dari sekarang kan saya udah ambil jurusan di D3 keperawatan, mungkin cita-citanya bisa dicapai dari itu ya kan, perawat kan bisa membantu orang yang sakit atau gimana, jadi membantu orang. Kalau saya kan mungkin dari saya kan juga belum diterima di kuliah di mana-mana. Jadi kayak mungkin cita-cita saya itu cita-cita banyak orang juga. Saya pengen jadi orang sukses, tapi yang paling utama cita-cita saya, benar-benar impian saya itu pengen umrohin hajiin orang tua. Amin. Ngomongin soal cita-cita nih, kita kan pasti punya motivasi. Nah, motivasi kakak-kakak buat ngeraih cita-cita itu apa sih? Bisa dibagiin nggak buat kami? Kalau bekalnya Ya. Yang paling penting itu kalau memang kan pasti setiap orang kan punya cita-cita masing-masing. Iya. Itu kalau
memang mau menggapai cita-cita itu ya jangan sampai putus asa, tetap semangat terus gitu. Berarti Dan- ambisinya ya. Ya, dan paling penting itu doa orang tua sih. Iya. Itu paling penting. Kak Catur, Kalau di saya mungkin niat niat paling Iya. utama. Harus niatnya yang positif lah ya. Iya. Untuk menggapai cita-citanya. Terus doa orang tua itu juga penting. Itu yang ambisi dan lain-lain itu poin-poin plus yang nanti yang udah pasti harus lah ya. Ya. Tapi yang paling penting itu niatnya sama doa dari orang tua. Kalau dari aku sih, aku pernah dapat motivasi dari seorang dan motivasi itu benar-benar tak pakai sampai sekarang. Kayak kita misal kita pengen jadi dokter gitu ya. Iya. Kita pasti di awal itu kayak kita bayangin oh pada dokter susah nemunya, kuliahnya susah lama gitu. Tapi kalau kita terpaku di kayak bayang-bayang imajinasi takut kita itu kita nggak bisa jalan. Jadi tetap jalani aja, kita harus tetap fleksibel, kita harus semangat gitu. Jadi jangan terpaku sama jangan terlalu takut sama masa depan. Kita harus jalan. Nanti nggak terasa. Kalau dari saya paling penting itu emang niat sih. Soalnya kalau kita emang udah niat, kita pasti punya motivasi sendiri kan buat Iya. terus maju. Iya. Nah, kita bisa fokus ke satu tujuan kita itu. Niat paling penting. Kalau nanti kakak-kakak itu sukses, apakah kakak-kakak itu berencana kembali ke sekolah ini dan berbagi pengalaman nggak? Kayak semisalnya Kak Expo Kampus kemarin, itu waktu tahun depan mungkin, itu kakak-kakak bersedia nggak kembali ke sini dan berbagi pengalaman? Tentunya sih bersedia, Ya, bersedia. karena kita kan berkembang di sini. Ya, Jadi kita jadi- harus mau mengembangkan juga ya apa yang kita dengan potensi kita di sini. Semoga bisa membantu. Kalau tetap membahas masa depan tadi ya, tantangan-tantangan yang akan kalian hadapi itu kira-kira apa aja sih dalam menuju cita-cita yang ingin kalian capai tadi? Udah kepikiran belum? Kira-kira nanti kalau aku mengambil jalan ini, kira-kira nanti penghalangnya apa aja, tantangannya kira-kira apa aja? Kalau Kak Caca gimana? Kalau aku sih penghalangnya lebih kayak ke semua tergantung sama diri sendiri. Ya, berarti Jadi penghalangnya misal sebenarnya jalannya itu iya bisa sama pikiran negatif kita. Misal Iya. kayak jalannya itu sudah tidak terbina, tapi Iya. kita punya kayak negatif. Oh itu pasti gini ya, pasti gini. Jadi kita terhalang sama pikiran kita sendiri. Jadi kalau bisa kita harus menghilangi pikiran berarti negatif ya. halangannya itu dari Diri sendiri. diri Diri sendiri sendiri, ya, ya. kayaknya. Kalau faktor eksternal, kira-kira halangan apa sih yang sudah terpikirkan? Misal saya menjadi dokter gitu ya, Iya. Kira-kira tantangan yang harus saya hadapi itu apa aja? Mungkin itu sih kayak harus beradaptasi karena Iya. di jenjang kuliah kan itu satu Indonesia ya. Iya. Jadi kita harus adaptasi sama lingkungan baru, gimana sifat orang tiap individu itu gimana. Jadi kan kayak kita harus lihat banget orangnya gimana. Iya. Nah itu tantangan banget sih. Ngomongin soal tantangan nih, gimana sih caranya kakak-kakak menghadapi tekanan waktu ujian itu? Kelas 12. Iya. Iya, kelas 12 kan ujiannya pasti yang paling apa ya? Sulit. Memberi tekanan yang paling besar lah daripada Yang kelas paling 10, banget kelas itu. 11 itu kan masih banyak santainya karena mungkin mereka masih fokus ke ekstra dan Ekstra, lain-lain. ya. Nah, kelas 12 kan udah nggak mengikuti ekstra Iya. dan lain-lain. Iya. Itu ada nggak sih kesulitan tantangannya yang paling besar itu di kelas 12 apa? Untuk menghadapi ujian. Kalau menurut aku pribadi sih itu ya, kita itu kelas 12 itu menerima kayak materi-materi itu hanya beberapa bulan. Iya. Kita dari bulan Juli sampai Desember itu kita materi. Jadi tiap hari itu materinya kayak langsung disertir banyak. Gitu. Iya. Berarti supply materinya banyak, Iya. sementara kita harus belajarnya Iya. dalam tengah waktu yang sangat Iya, singkat. Iya, kita iya. kayak ada target tersendiri bulan Iya. ini kita harus bab ini selesai gitu. Itu udah berat. Ketambahan nanti mulai bulan Januari ya gitu. Iya. Januari sampai bulan Maret atau April itu kita udah diberitahu kayak jadwalnya bulan ini ada ujian praktek, ada ujian apa lagi ujian Iya, ujian sekolah, lain. ujian akhir semester. Kita kan lebih mendahului apa ya gitu, kayak
kayak ujiannya dari adik kelas kan, misal adik kelas ujiannya masih Mei, Iya. kita Februari udah ujian, Udah jadi ujian. iya Iya. kita padat benar-benar. Jadi mau nggak mau otak kita itu harus bekerja lebih keras. Berarti harus bisa pintar-pintar mengatur jadwalnya. Iya. waktu Iya. paling penting yang mana Iya, gitu. Iya. selama 4 bulan Selama itu 4 bulan. penuh ujian. Iya. Full. Kalau Kak Catur, kira-kira menurut Kak Catur apa sih tekanan yang paling berat waktu ujian? Saya mungkin soal materi, kadang kan ada yang nggak paham. Iya. Paling sulit menurutku. Ya karena ngejarnya juga waktunya mepet kan. Iya. Mau paham juga harus effort banget gitu jadinya. Nah, Campur sama mapel lain juga. Iya. iya. Oke, kembali ke pesan-pesan untuk adik kelas ya. Harapan kalian untuk adik-adik kelas ini apa sih? Harapan kalian buat kedepannya adik-adik kelas ini semoga menjadi apa gitu? Kedepannya adik-adik kelas ini akan dibimbing ke generasi yang seperti apa gitu? Ya harapannya buat adik kelas sih jangan ya gimana ya, harus tetap semangat, Harus tetap semangat. jangan sampai kayak mengikuti ekstra gitu jadi malas belajar. Jangan Mementingkan- jadikan ekstra sebagai penghambat kita. Ya untuk jangan belajar. jadikan ekstra sebagai penghambat. Ya bayangnya soalnya gitu karena Iya. ada ekstra ini Ekstra, ditinggal. pelajarannya ditinggal. Nah, Jadi kita harus Iya. dispen. dan kalau seumpama emang penting kok dispen gitu, nanti langsung aja tanya temennya materinya apa, jadi biar langsung bisa adaptasi dengan materinya. Kalau tanya nanti Iya. Tinggalan semua. ketinggalan, terus kan kelas 12 kan ujiannya kan kelas 10 juga, materi kelas 10 juga kan Iya, masuk tuh. Iya, kelas 12 itu berarti mengulang dari 10, 11, Iya. 12 itu semuanya dibahas ya. Iya. Iya. Dengan waktu yang Dan waktu semepet singkat itu. itu. Iya. Iya. Tekanannya pasti lebih besar. Kita lompat-lompat lagi. Dari sini pertanyaannya adalah bagaimana sih cara kalian memilih jurusan yang tepat, atau misal kalau konteksnya di kelas 12 kan jurusan kuliah ya. Iya. Kira-kira untuk kakak-kakak ini jurusan kuliah itu tipsnya apa sih memilih jurusan yang tepat? Kalau saat expo kampus ya, Ya. kita kan awalnya juga bingung mau pilih jurusan apa. Iya. Tapi yang paling utama kalau saran dari BK itu pasti harus menyesuaikan bakat minat kita. Iya. Terus yang kedua itu kita harus dengar pengalaman dari kakak kelas yang dari jurusan lain-lain. Jadi kita bisa tampung, kita bisa mikirin, oh ternyata jurusan ini gini, aku bisa nggak ya? Nah, terus yang ketiga itu benar-benar dari kita sendiri, harus mantepin hati mau kemana. Gitu sih. Jangan ikut-ikut teman, Iya. itu penting. Kalau dari aku sih, yang pertama kita harus tahu bakat minat kita dulu. Terus kita juga harus tahu pendapat dari orang lain, terutama orang tua. Terus kita, misal kayak kita bingung, kita bisa tanya ke guru-guru atau ke BK gitu nanti. Habis itu di kelas 12 kan pasti ada waktu kita semua satu angkatan itu dibimbing sama, ya konsultasi sama guru BK. Dan saat itu waktu di konsultasi sama guru BK itu kita harus realistis, Benar-benar jujur ya. benar-benar harus, misal kita pengen masuk ke prodi ini dengan nilai segini gitu, nilainya segini. Kita harus realistis sama nilai kita, bukan maksudnya nilai kita Tidak jelek ide apa ya. ya. Tapi kita harus realistis. Misal kalau kita tetap nggak realistis, nanti kita sendiri bakal menjadi. Jadi kita harus realistis. Habis itu kan setelah konsultasi BK kan juga ada kegiatan kayak Kak Udi tadi, Expo Kampus. Kita harus mengumpulkan banyak informasi dari situ. Kayak masuk, misal kalian pengen ke sini, tapi nanti kayak itu kan Expo kan ada rutenya ya. Tapi kita nggak melewati, kita bisa langsung ke situ aja. Jadi gak usah takut. Nggak melewati Iya. kampus yang kita mau, kita bisa langsung masuk ke stand kampusnya itu aja. Oh. Langsung tanya aja. Langsung tanya aja. Misal waktunya udah habis gitu ya. Nanti misal udah ada selesai acara terus langsung tanya KKE kan, KKE nanti bisa cari, misal kita mau cari apa ya, univ IAIN misal ya, Iya. kita langsung tanya kakak KKE aja ya, langsung tanya gitu di luar jam apa, jam expo Jam expo. itu enggak Itu bisa. ya, Bisa jangan, kontak gitu ya langsung. ya Iya. jangan takut
informasi. Banyak informasi. biar lebih jelas lagi ya. Iya. Dan jangan takut untuk tanya, nanti Misal yang ya Ya, misal di akhir. Oke, dari pembahasan tadi, kira-kira kakak-kakak ini jurusannya masing-masing apa? Coba dijelaskan masing-masing. Untuk yang sudah keterima ya, Kak Gilang, jurusannya apa dan kenapa memilih jurusan itu? kalau saya mengambil jurusannya hukum keluarga Islam di IAIN Kediri. Iya. Jadi itu dulu sebenarnya pilihan kedua sih. Oh, pilihan pertamanya apa waktu itu? Pilihan pertama itu pengennya itu di pendidikan agamanya. Oh, Tapi iya. nilai saya kan nilaiku Iya. ya. Jadinya terus sama kan tanya ke konsultasinya kan kelas 12 ada yang ke beda. Iya. Nah, terus tanya ke beda, katanya beda itu nggak apa-apa. Kan sempat putus asa loh, Iya. mau kuliah apa enggak. Terus awalnya mau di UNP, terus sama ibu ada negeri yuk di swasta. Iya. Terus akhirnya konsul ke beda, terus disuruh di IAIN ambil jurusannya itu Iya, hukum Islam. ya disuruh beda, dicoba dulu aja. Iya. Siapa tahu nanti keterima. Ya awalnya nggak percaya, maksudnya awalnya tuh nggak percaya diri, saya langsung belajar ikut UM-nya, ikut tes UMPTKIN. Nah itu besoknya kan pengumuman. Nah itu saya satu harinya sebelum pengumuman itu sudah full satu hari itu belajar iya. buat UM. Iya. Kok malamnya waktu membuka itu alhamdulillahnya terima. Ya. Kalau saya sendiri alhamdulillah kan sudah diterima di Poltekkes jurusan D3 keperawatan. Sebenarnya jurusan itu tuh juga sama kayak planning kedua saya. Sebenarnya cerita sedikit ya, itu kayak planning pertama saya itu pengennya ke kedinasan Distan. Oh iya, Distan ya. Itu kan masih gambaran kelas 11 ya, jadi kan belum tahu kayak saingannya gini-gini, kan belum dapat informasinya. Ternyata lambat laun itu benar-benar nilai di kedinasan kok benar-benar tinggi kan. Jadi kayak saya udah nyiapin planning kalau misal saya nggak masuk STAN saya harus ambil apa-apa. Nah akhirnya saya dapat juga dari BK juga konsultasi dari kayak hasilnya gini. Saya kan suka pernah ikut KKN di rumah sakit itu, jadi kayak oh gini, kayak suka ya kayak merawat gini dari SMP ikut, jadi kayak yaudah planning kedua saya ambil di Poltekkes aja. Alhamdulillah keterima, jadi saya ambil di planning kedua, tapi tahun ini saya tetap ikut di tesnya kedinasan. Jadi semoga tetap berjuang ya, tetap bisa semuanya dicoba aja. Kalau dari saya kan awalnya saya SNBP itu Iya. kan belum rezekinya, Iya. akhirnya ikut di SNBT ini. Saya ambil pilihan pertama di Universitas Brawijaya Teknik Industri, yang kedua Universitas Negeri Malang Teknik Industri, terus yang ketiga Universitas Brawijaya Teknologi Informasi, dan yang keempat itu Universitas Brawijaya juga di Administrasi Bisnis. Nah, kan tapi itu semua kan tergantung sama skor UTBK nanti ya. Jadi pasrah aja. Doa. Pasrah doa. Kalau Kak Catur, kira-kira kan tahun depan itu planningnya gimana? Mau untuk jurusan saya udah pengen milih itu olahraga. Soalnya itu dari kesukaan saya itu dari Iya. bidang saya. Benar-benar bidang yang diminati lah ya. Ya, paling minat. Oke. Terima kasih banyak buat kakak-kakak yang udah berbagi cerita hari ini, dari kenangan lucu, pelajaran hidup, sampai kenangan yang sedih ya. Semua bikin kita sadar betapa berharganya itu masa SMA. Dari pengalaman kakak-kakaknya tadi, kita jadi bisa belajar banyak ilmu, mengambil banyak keputusan-keputusan yang bisa kita ambil untuk sebagai bekal di masa depan kita nanti. Terima kasih sudah mendengarkan Garisa Podcast.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.